Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufan Afandi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Pendidikan Seni Budaya Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan menyampaikan hasil LK3.1 menyusun best practice. Best practice yang saya ambil atau saya angkat di sini dengan judul peningkatan motivasi pengetahuan dan keterampilan tentang lukisan melalui model PBL dengan media permainan digital wood wall pada peserta didik kelas 10 SMA Negeri 1 Blora. Lokasi yang saya ambil adalah di sekolah saya sendiri, yaitu SMA Negeri 1 Blora. Ruang lingkup pendidikan SMA, kemudian tujuan yang ingin dicapai untuk meningkatkan motivasi pengetahuan dan keterampilan tentang lukisan pada peserta didik menggunakan media wood wall dengan model pembelajaran PBL. Penulis saya sendiri Taufan Afandi. Tanggal yang saya ambil di situ adalah pada aksi 1 tanggal 12 Desember 2022. Pada kali ini penyusunan best practice template yang sudah ada pada LMS yaitu dengan menggunakan metode STAR. STAR sendiri S, yaitu situasi. Mengupas tentang kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktek ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktek ini. Nah, kondisi yang menjadi latar belakang masalah, yaitu kondisi yang menjadi latar belakang masalah dari praktek pembelajaran ini adalah guru belum optimal dalam menggunakan media pembelajaran yang menarik, yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, misalnya e-modul, alat peraga, video pembelajaran, aplikasi yang mendukung untuk pembelajaran, aplikasi evaluasi pembelajaran, dan lain-lain. Hal tersebut terjadi karena terbatasnya fasilitas penggunaan alat elektronik untuk siswa belum semua memilikinya, serta guru belum menerapkan model pembelajaran yang inovatif. Permasalahan-permasalahan tersebut menyebabkan 1. Motivasi dan hasil belajar peserta didik dapat 1. Motivasi dalam hasil belajar peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran masih rendah. 2. Peserta didik kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik kurang memahami materi yang disampaikan oleh guru. Berdasarkan permasalahan tersebut, agar peserta didik tertarik dan memahami materi yang disampaikan oleh guru, maka diperlukan suatu model pembelajaran yang inovatif dan penggunaan media pembelajaran yang sesuai dengan materi ajar yang disampaikan. Model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL merupakan alternatif solusi yang dipilih. Model pembelajaran ini merupakan pembelajaran berpusat pada peserta didik yang melibatkan keaktifan peran serta peserta didik untuk memecahkan suatu permasalahan dengan cara berkolaborasi dan berdiskusi dalam kelompok kecil serta mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Hal ini akan memberikan dampak berupa tumbuhnya keberanian peserta didik untuk menyampaikan pendapat serta peserta didik lebih aktif dan antusias ketika pembelajaran. Peran guru di sini dalam model pembelajaran ini adalah sebagai fasilitator, motivator, serta pembimbing jalannya pembelajaran agar tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Selain model pembelajaran yang inovatif, hal yang membuat peserta didik lebih aktif mengikuti pembelajaran adalah penggunaan media pembelajaran yang bernama aplikasi wood wall. Aplikasi wood wall sendiri adalah aplikasi yang berbasis website yang dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran seperti kuis, menjodohkan, memasangkan pasangan, anagram, acak kata, pencarian kata, dan mengelompokkan. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Nah, praktik pembelajaran ini menurut saya penting untuk dibagikan karena salah satu tantangan guru di masa sekarang ini adalah penggunaan media yang berbasis TPACK pada pembelajaran abad 21, di mana peserta didik sudah biasa menggunakan perangkat teknologi informasi di kehidupan sehari-hari. Semoga dengan adanya praktik pembelajaran ini diharapkan selain bisa memotivasi diri saya
sendiri juga bisa salah satu referensi untuk rekan guru yang lainnya, sebab penggunaan aplikasi yang mendukung pembelajaran dapat mengajarkan ilmu pengetahuan, kreativitas, serta keterampilan yang akan didapatkan oleh peserta didik, sehingga media pembelajaran yang inovatif juga dapat dimanfaatkan dalam ranah kehidupan. Selanjutnya, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktek ini? Peran saya sebagai guru memiliki tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran ini dengan baik, menggunakan media dan model pembelajaran yang tepat dan inovatif, serta dapat mendukung pembentukan karakter peserta didik berprofil pelajar Pancasila sesuai dengan kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi atau critical thinking, collaboration, creativity, dan communication, sehingga tujuan pembelajaran juga bisa tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Star yang kedua adalah tantangan, atau T-nya adalah tantangan. Apa yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut dan siapa saja yang terlibat? Nah, apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, hasil eksplorasi berdasarkan identifikasi masalah, refleksi diri, kajian literatur, observasi di lapangan, wawancara terhadap beberapa tokoh, diantaranya ada guru, kepala sekolah, pakar, serta peserta didik, menghasilkan beberapa hal yang menjadi tantangan, diantaranya 1. Peserta didik terbatas dalam penggunaan alat elektronik karena tidak semua siswa memilikinya. Yang kedua, beberapa alat elektronik peserta didik belum bisa untuk mengakses aplikasi yang digunakan saat pembelajaran. 3. Optimalisasi waktu pembelajaran menggunakan aplikasi Watchful sangat terbatas. 4. Guru masih memerlukan motivasi diri untuk terus belajar untuk memperbaiki pembelajaran atau bisa dikatakan refleksi diri. Lalu, siapa saja yang terlibat? Nah, dari tantangan tersebut, maka untuk mencapai tujuan pada praktik pembelajaran ini tentunya melibatkan guru seni rupa berkolaborasi dengan guru TK sebagai fasilitator untuk media pembelajaran dan peserta didik SMA Negeri 1 Blora. Guru harus meningkatkan kompetensi mengajarnya dalam hal ini pada penggunaan model pembelajaran inovatif serta dikolaborasikan dengan media pembelajaran berbasis TPACK sesuai karakteristik pendidik seperti video pembelajaran, aplikasi pembelajaran, dan yang lainnya yang mendukung pembelajaran, sehingga mewujudkan lingkungan belajar yang mendukung sesuai karakteristik peserta didik serta tujuan pembelajaran dan merdeka belajar dapat tercapai dengan baik. Star yang ketiga, STA, A-nya adalah aksi. Di dalamnya ada langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, strategi apa yang digunakan, bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Nah, saya menggunakan aksi yang pertama. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah 1. Penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran akan mempengaruhi iklim belajar, kondisi dan lingkungan belajar yang ditata dan dikelola oleh guru. Pada praktek ini, guru mengkolaborasikan penggunaan media berbasis TPACK, di mana peserta didik dapat menyimak materi dari PPT Canva, kemudian video dari YouTube yang ditayangkan oleh guru pada LCD, sehingga dapat memudahkan peserta didik untuk memahami materi pembelajaran serta memudahkan guru untuk menyampaikan materi pembelajaran. Yang kedua, penentuan model pembelajaran. Penentuan model pembelajaran diharapkan dapat membentuk perilaku saintifik serta mengembangkan rasa keingintahuan peserta didik, yaitu dengan penggunaan model pembelajaran PBL serta pendekatan saintifik TPACK. Model PBL ini terdiri dari 5 tahapan, diantaranya 1. Orientasi peserta didik pada masalah. 2. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. 3. Membimbing penyelidikan kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 5. Mengevaluasi proses pemecahan masalah.
Pada praktek ini, guru menggunakan metode diskusi, presentasi, dan tanya jawab. Diharapkan dengan metode ini, peserta didik dapat melakukan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang bisa meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang ketiga, penilaian. Guru harus melakukan penilaian secara keseluruhan dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Penilaian pada praktik pembelajaran ini mengukur ketercapaian alur tujuan pembelajaran. Penilaian untuk mengukur ketercapaian indikator dapat dilakukan dengan beberapa teknik penilaian untuk lebih mudah dalam melaksanakan penilaian. Dari alur tujuan pembelajaran dijabarkan ke dalam indikator soal dan berbentuk pretest dan posttest, dan rubrik penilaian. Evaluasi dan soal yang disusun diarahkan pada soal yang berbasis HOTS. Mengkondisikan suasana kelas. Guru sebisa mungkin membuat pembelajaran terasa menyenangkan untuk peserta didik. Dalam praktik pembelajaran ini, guru menggunakan ice breaking, metode diskusi, senantiasa memberikan motivasi kepada peserta didik melalui ucapan maupun hal lainnya, sehingga peserta didik merasa senang dalam mengikuti pembelajaran serta termotivasi untuk belajar. Strategi apa yang digunakan? Nah, strategi yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan saintifik, penggunaan metode diskusi, tanya jawab, dan model pembelajaran problem based learning atau PBL dengan bantuan LKPD dan aplikasi Wordwall. Bagaimana prosesnya dan siapa saja yang terlibat? Nah, dalam proses pembelajaran ini menggunakan model PBL, metode diskusi, tanya jawab, dan pada aksi ini yaitu dilaksanakan 1. Orientasi peserta didik pada masalah. Di sini kegiatannya yaitu memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik dengan menayangkan gambar dan video yang terkait dengan materi. Kemudian peserta didik menyampaikan hal apa yang ada pada tayangan gambar dan video. Ini adalah dokumentasi dari kegiatan atau sintak yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Nah, kegiatannya yaitu peserta didik diberikan materi pembelajaran, kemudian membentuk kelompok diskusi, dan pendidik membagikan LKPD dengan melakukan pembimbingan dan menyelesaikan LKPD. Nah, di sini adalah dokumentasi ketika sintak mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, sintak yang ketiga membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Peserta didik bersama kelompoknya melakukan diskusi aktif menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Peserta didik secara berkelompok menyajikan hasil karya yang dengan melakukan unjuk kerja, presentasi, dan kelompok lainnya bisa menanggapi hasil presentasinya. Yang terakhir adalah analisis dan evaluasi. Peserta didik diharap mampu memberikan kesimpulan dari masalah yang sudah yang sudah berhasil diselesaikan dan juga dari materi pembelajaran yang sudah dibahas. Media yang digunakan adalah aplikasi ada PPT, kemudian video, aplikasi Wordwall, dan aplikasi Jamboard. LKPD sendiri di situ atau lembar kerja peserta didik yang digunakan adalah dikerjakan secara per kelompok dan peserta didik dibimbing proses penyelesaiannya pada LKPD. Apa saja sumber yang dapat apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? Nah, 1 ada video di YouTube, yang kedua ada buku seni budaya yang relevan, 3 barcode dalam LKPD, pretest dan posttest, 4 laptop yang digunakan untuk menampilkan materi dari aplikasi PPT dan video YouTube, yang kelima LCD digunakan untuk tayangan media PPT, Canva, Wordwall, video YouTube, dan Jamboard. Yang keenam adalah jaringan internet yang digunakan oleh peserta didik serta pendidik juga atau gurunya.
Yang ketujuh, dukungan dari seluruh pihak yang terkait seperti dosen, guru pamong, kepala sekolah, rekan sejawat, dan peserta didik. R yang terakhir atau star dari huruf R sendiri adalah refleksi hasil dan dampak. Di dalamnya ada bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan, apakah hasilnya efektif atau tidak efektif, mengapa, bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan, apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan, apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut. Nah, di sini dampak dari langkah yang saya lakukan yaitu berdasarkan hasil observasi penilaian yang dilakukan. Dampak dari aksi yang telah dilaksanakan para peserta didik terlihat adanya peningkatan pemahaman konsep materi pada peserta didik itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya peserta didik yang mendapatkan nilai hasil post-test yang sangat memuaskan, yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan post-test. Nilai pretest pada pertemuan aksi menunjukkan peserta didik rata-rata mencapai nilai 7,72,5, sedangkan nilai post-test rata-rata peserta didik yaitu di kisaran 91. Jadi di sini terjadi peningkatan 18,5%. Dan di sini ada diagram batang tentang grafik pretest dan post-test. Biru ini adalah menunjukkan pretestnya, yang kemudian yang merah ini menunjukkan post-test. Dengan demikian, pembelajaran penggunaan media virtual dengan model pembelajaran PBL sangat efektif diterapkan dan dapat meningkatkan pemahaman konsep materi peserta didik. Apakah hasilnya efektif? Nah, kegiatan kerja dalam kelompok dan melakukan prestasi di depan kelas melatih peserta didik untuk mengidentifikasi, menyelesaikan permasalahan yang disajikan guru dalam kelompok kecil. Hal ini menjadi seluruh peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran. Penggunaan aplikasi Wordwall sendiri atau diskusi kelompok mengakomodasi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Terlaksana dalam satu waktu pembelajaran dan pemahaman satu siswa akan materi pembelajaran yang lebih meningkat, sehingga pembelajaran kali ini sangat efektif. Nah, di sini ada dokumentasi ketika presentasi setelah adanya wawasan yang diberikan dari berbagai aplikasi, akhirnya bisa adanya peningkatan nilai di nilai post-testnya. Lalu bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Beberapa rekan guru yang ikut memperhatikan kegiatan pembelajaran ini merasa peserta didik jauh lebih efektif dan aktif dan memahami materi yang disampaikan oleh guru, karena sebelumnya peserta didik sulit sekali untuk langsung bisa memahami materi aliran seni lukis. Namun dengan melihat pembelajaran yang dilaksanakan saat ini, peserta didik lebih cepat untuk memahami materi dan lebih termotivasi dalam pembelajaran, yang evaluasi hasil belajarnya juga mengalami peningkatan. Ini adalah dokumentasi ketika rekan-rekan sejawat yang memberikan testimoni tentang adanya peningkatan motivasi dalam pembelajaran. Lalu, apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Salah satu faktor keberhasilan dari strategi yang dilakukan adalah penerapan model pembelajaran yang inovatif, penggunaan media pembelajaran yang berbasis TPACK, serta materi yang berdiferensiasi. Keberhasilan strategi tersebut dilihat dari keseluruhan kegiatan pembelajaran, mulai dari pendahuluan, inti, dan penutup. Peserta didik yang aktif dan bersemangat serta lebih memahami materi yang disampaikan. Hal ini juga terlihat dari hasil evaluasi peserta didik yang mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya. Faktor yang menjadi ukuran kekurangan dan dari metode yang digunakan adalah keterbatasan waktu dan dalam penggunaan aplikasi Wordwall bagi seluruh peserta didik yang menyajikan hasil diskusi melalui aplikasi tersebut.
Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Nah, satu, peserta didik lebih semangat dan aktif mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menerapkan model dan media pembelajaran yang inovatif. Dua, peserta didik berlatih untuk berdiskusi bersama dalam kelompok kecil, bernalar kritis, berani berpendapat, serta melatih siswa untuk menjadi tutor sebaya. Tiga, suasana selama kegiatan belajar mengajar menjadi lebih dinamis, marak, dan lebih menyenangkan oleh keaktifan peserta didik itu sendiri. Dan empat, guru semakin berinovasi dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sini adalah dokumentasi ketika anak sedang berdiskusi dan ada keaktifan di dalam kelas. Nah, itulah hasil dari penyusunan best practice saya sebagai tagihan di LK atau di LMS pada perkuliahan PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Sekian, terima kasih.